Nah, siang ini kita sudah sampai di area Provender di Bandung. Saya mau ketemu Om Arya nih yang punya area Provender nih. Kita ketemu dulu ya. Halo Om Arya, selamat siang Om Arya. Ini Om Arya yang kita kejar dari Surabaya. Kira akhirnya kita ketemu. Kita nanti ngobrol-ngobrol di dalam ya. Oke? Selamat datang di Bandung. Siap. Terima kasih Om Arya. Nah, ini nih kita udah di tempatnya Om Arya nih di area Kopo ya. Jadi teman-teman kalau yang domisili Bandung mesti tahu banget di lokasi ini. Yang Jakarta nggak jauh-jauh lah, 2 jam udah nyampe di sini. Memang sengaja teman-teman Java Overland mampir ke tempatnya area Provender untuk melihat apa yang mereka miliki, produk-produk apa aja. Kita akan sedikit memberikan review tentang nanti kegunaannya untuk rekan-rekan pada saat main off-road, baik overland maupun extreme off-road. Teman-teman semua, saya Arya di Bandung. Lokasi kita di daerah Pasir Koja. Kalau dari tol, exit tol, pintu terdekatnya Pasir Koja. Cuman nggak sampai 2 km udah sampai. Teman-teman tuh, ini loh di Bandung ada Provender meskipun mungkin sudah terkenal gitu ya. Terus kemudian apa sih yang kita punya di sini? Kemudian baik untuk shock maupun untuk winch, untuk kompetisi, speed, rally, kemudian untuk off-road, adventure atau overland. Terus kemudian apa yang mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang punya budget sekian kayak gitu Mar ya. Kalau produk yang kita import nih saat ini nih baru di suspensi merek Provender, paling sama ada winch dari Come Up. Lalu kalau aksesoris lainnya sih kita dari rekan-rekan importir juga ya di Jakarta ya, banyaknya di Surabaya juga ada. Yang di mobilnya Om Arya nih, speknya mobil FJ40 tahun 80 ya. J40 tahun 79. Ya. Kalau speknya masih standar semua. Mulai dari mesin, dari gardan masih standarnya. Suspensi juga kita dari Provender kita pakai yang seri yang paling basic yang untuk mobil off-road. Yang seri yang inilah, yang udah reservoir, tapi yang paling basic tuh. Selebihnya ya kelengkapan sesuai regulasi aja ya, kayak locker gitu memang harus ada. Kalau yang lainnya nggak ada yang istimewa juga, kebanyakan standar. Ya, standar tapi luar biasa. Kemudian nih Om, untuk shockbreaker nih Om, modelnya apa aja sih selain yang single atau monocoque atau ada dual reservoir, ada yang kita pakai yang coilover, apa aja nih Om? Kalau dari Provender suspensi dari spek dari yang seri yang off-road ya. Dari yang off-road tuh mulai dari bypass, coil over shock, reservoir shock, bump stop, itu ada semua. Mulai dari body 2 in, 2,5 in ada semua. Juga kalau yang mobil-mobil untuk mobil regulernya, yang ini nih yang tipe gas shock, ada juga yang tipe monotube. Banyak sih Pak, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Yang paling recommended nih untuk pendatang baru off-road yang misalkan nih dia punya Hilux atau punya PX gitu, yang mobilnya panjang dan besar. Hilux kebutuhannya untuk off-road. Untuk off-road. Ya, kita saranin udah langsung yang ke yang heavy duty ya. Yang heavy duty itu dalam arti dari kekuatan material dan juga nanti maintenance. Jadi nggak beli sekali lalu kita buang, kan? Tapi itu shock bisa di rebuild, bisa di service. Kita saranin yang itu. Minimal mobil off-road saya rekomenin yang tipe ini. Ini disebutnya yang smoothie lah. Smoothie ya. Kekuatan tahannya, tekannya berapa nih? Maksimum untuk pressure di 200 PSI. 200 PSI. Oke, kalau yang ini Om? Untuk yang ini udah lebih ke di atas ini nih. Kalau memang mobilnya untuk kompetisi, untuk adventure juga bisa. Cuman modifnya upgrade
di sektor kaki-kakinya lebih banyak. Soalnya kan kalau mobil yang masih lip spring gitu, kita harus rubah konstruksi, bikin arm-arm lagi semua. Ya, jadi pengerjaan lebih banyak lah. Yang kuning ini spek untuk apa Om? Nah, yang kuning lebih ke mobil-mobil harian biasanya Om. Oke. Jadi untuk yang seperti Hilux, kemudian Ya. Pajero kayak gitu-gitu pakai yang ini ya. Ya. Ini lebih ke daily lah, buat mobil daily lah. Yang itu, yang di atas itu Om, yang triple atau three-way suspension ini? Nah, yang merah-merah ini udah seri ke yang bypass shock. Bypass. Ini grade-nya, speknya lebih paling tinggi lah ya. Untuk seri suspensi ini paling tinggi yang ini. Di settingan pun lebih detail. Jadi buat mobil-mobil atau driver yang udah bisa lebih sensitif, Oh gitu. rasain mobil Baik kurang ini kurang bouncing itu, maupun ya tribunnya bisa ngerasain ya gitu. bisa dapat sama yang seri ini di settingannya. Oh, di sini. Jadi dia Betul. bisa lihat soft, ini ada firm, ini tinggal ngesetting Iya, aja. betul. Teman-teman, nih ahlinya Shockbacker nih nanya semuanya ke beliau. Selain suspensi dibutuhkan bump stop Om. Fungsinya apa nih Om? Sebenarnya Om. Bump stop tuh stopper. Stopper penggantinya kalau di mobil-mobil yang masih bawaan pabrik tuh dia karet kan biasanya. Nah, ini custom kalau mau buat mobil yang peruntukannya off-road atau balap, pakainya yang bump stop ini. Wah. Dia udah pakai angin. Nah, dia ada yang ini ada 3 inch, travel 3 inch sama travel 2 inch juga ya. 3 in, 2 in, 4 in. 4 inch juga ada ya. Itu tergantung konstruksi mobil tuh. Oke, sekarang untuk kita ngomongin masalah winch nih. Teman-teman kebetulan ini pilihannya winch untuk yang dari line up ini cukup banyak. Jadi saya juga tertarik nih melihat apa aja yang dimiliki line up dari Come Up ya. Gimana Om? Kita mulai dari atas ke bawah Om. Ini berapa lbs dan ini fungsinya seperti apa Om? Seri ini seri yang rasionya high speed ya. Oke. Dari rasionya high speed dan juga dari motornya juga udah besar, cukup besar, Ya. udah 7 HP. Nah, ini peruntukannya biasanya dipakai buat mobil-mobil yang lightweight, yang ringan-ringan ya. Kebanyakan mobil Jimny nih yang pakai nih. Oh. Kalau buat kompetisi ya tubular cocok. Oke. Kalau memang untuk winch challenge nih ya, jadi ada event yang memang Ya. winching. Ya. Winchingnya. Seri ini buat kebutuhan recovery mobil-mobil overland cocok. Oke. Untuk apa namanya buat kita kalau pergi sendiri ya ada perangkat recovery yang minimal yang seri-seri ini. DV9S ya. DV9S udah mencukupi buat mobil-mobil yang bebannya kayak double cabin udah cocok. Ini kapasitasnya berapa lbs? Dia 9.000 9.000 ya. 4 ton, 4 setara ton. dengan 4 ton. Oke. Baton udah cukup untuk double cabin, untuk teman-teman yang pakai Pajero Sport, pakai Fortuner, pakai ini aja cukup. Ya. Oke, yang bawah Om, ini yang kayaknya kayak 9,5 CTI-nya Betul. Seri ini seri yang ada fitur nih Om. Ini ada dashboard, dia bisa ada nyala, ada indikator untuk baterai, ada untuk apa namanya indikator dia kalau overheat. Oke. Terus ada arah plasma pun dia juga ada dikasih petunjuk. Dia juga udah wireless. Nah ini cocok biasanya buat di mobil-mobil yang Jeep Wrangler ya, Jeep Wrangler atau di FJ Cruiser. Banyak yang udah pakai ini. Lebih ke tampilan juga lah, modis, style. Juga kelebihannya udah waterproof ya. Oh, waterproof. IP68 dia udah. Oh, Waterproof. Jadi kalau di Come Up ini yang warnanya Dove, dia tuh yang waterproof. Oh. Yang udah IP68 dia Oke. warnanya gini nih. Kalau yang gini dia belum. Ini kayak Win pada umumnya lah. Perbedaannya di situ yang Perbedaannya di waterproof situ. sama yang nggak waterproof ya. Ini buat mobil-mobil yang bebannya besar. Seperti apa ya? Unimog cocok pakai yang ukuran ini nih. Dia 16.500 lb. Oh, 16.500. Ya. Setara dengan 7 ton. Hampir 7 ton, 8 ton lah.
Oh, ada satu lagi Om. Saya pengen lihat Blazer itu Om. Ini Blazer apa, Om? Saya belum pernah lihat ini di mobil-mobil sebelumnya. Ini teman-teman, ini Blazer M3. Ini pernah dipakai Om Arya waktu kemarin main di Meratus maupun yang kemarin di IOX Javek ya. Jadi ini kita lihat nih sebenarnya kelebihan dari Blazer M3 ini apa Om? Udah jelas namanya M3, dia ada 3 motor Om. Speednya kenceng dan juga kekuatannya juga buat mobil-mobil expedition ya sanggup juga dia. Gitu ya. Walaupun peruntukannya sama pabrik sih lebih ke kompetisi. Oh. Tapi di Indonesia kita udah coba sendiri sih oke nih untuk Gitu expedition. Ya, ekspedisi ya. Cuman krunya aja nih harus lebih hati-hati nih karena dia speednya kencang. Itu aja. Beratnya sampai berapa Om? Ini kayaknya kok gede banget dan berat banget ini. Kalau di speknya ini beratnya sekitar 105-100 kiloan lah ya, kurang lebih. Ini udah waterproof juga dan Waterproof kemudian semua. teman-teman ini 3 motor tadi seperti Om Arya bilang gitu. Kalau boleh tahu nih Om, harganya sampai berapa nih untuk Vince Blazer M3 ini? Yang M3 ini kita lagi promoin di 95 juta Om. Tapi dengan speed yang misalkan berbeda dengan pada saat kita pilih pakai yang ini ya, apa? Pakai Giggle Pin ya. Giggle Pin. Giggle Pin lebih kalau speednya dibandingkan Giggle Pin jauh dengan ini. Kalau dari hitungan rasio ya, ini sama dengan Giggle Pin yang plus 60% apa 70%? Oh gitu? 75%. Wow. Setaranya dengan yang Wow. Ini pernah dicoba kemarin dan Tablo ngerti sendiri nih bagaimana Om Arya dengan FJ40-nya cepet banget naik, sementara yang lainnya gratul. Dan ini memang benar-benar kompetitif. Teman-teman kalau misalkan lihat reviewnya nanti kita lihat di mobilnya Om Arya waktu main di Ciwidey ya. Selain Blazer M3 yang punya 3 motor, Om Arya masih punya nih Blazer yang 2 motor. Nah, nih lihat nih speknya seperti apa. Yang mirip ukurannya lebih kecil, tapi dimensinya juga lebih kecil. Saya yakin juga beratnya juga lebih ringan dibandingkan yang M3. Kalau dari rasio sama sih, kalau rasio disediain 3 rasio juga bisa pilih. Saat order tuh bisa pilih rasio. Tapi kalau untuk expedition disarankan yang paling low. Paling low. Yang rasionya 41,5 banding 1. Oh ya. Itu pun masih high speed juga. Kalau dengan spek 41,5 banding 1 tuh dia line speednya nih 48 meter per menit. Tertulisnya begitu. Masih high speed. Dengan line pull-nya di 10.000 lb. Pulling capacity-nya. Ini motornya juga sama 8 HP, sama dengan yang M3. Udah dilengkapin air brake. Air brake tuh gunanya gini Om. Karena ini wind speednya kenceng, rasionya high speed, dia tuh buat pengaman. Oke. Jadi kalau kita ngoperasiin ngulur atau narik, begitu kita lepas tombol, motor tuh langsung instan berhenti. Jadi kadang kan banyak kalau yang win-win ataupun yang Blazer yang sebelumnya tuh, kita ngulur tuh masih ada lebihnya kan. Oh iya. Begitu lepas tombol masih ada lebihnya. Oh. Kalau nggak kita narik pun sama. Benar. Nah itu solusi ya. Dan juga untuk rilis supaya menghemat baterai, udah ada fitur pakai air clutch ya, pakai angin. Bisa manfaatkan pakai angin locker. Oke. Untuk yang seri 2 motor di 85 juta. Udah tinggal pasang, tinggal pakai. Wah ini, tapi bracket-bracketnya sama dengan 8274 ini posisinya? Atau harus nambahin lebar juga? Sama dengan GP100. Oh GP100. Sama Giggle Pin sama. Iya, Untuk GP100. bolt patternnya sama. Oke. Sama. Nah, ini pilihan menarik untuk ekspedisi nanti teman-teman. Siapa tahu ya waktu di JOX 2022 nanti ada yang pakai ini, dan ini mungkin nanti Om Arya bisa memperlihatkan. Saya sih belum kepikiran nih, tapi siapa tahu nanti saya dapat diskon lebih dari Om Arya. Beres. Oh ya, saya lupa ada 2 ukuran drum. Oh iya, drumnya berbeda. Kalau ini lebih pendek. Terus ini untuk yang 60 meter ya Om? Betul. Ini untuk yang 60 meter. Oh, 60 meter. Kita ngolor Vince 60 meter bro. Biasanya kita 2 kali nyeling atau 2 kali plasma. Sekarang cuma sekali langsung jadi. Ini 2 yang lebih lebar ya dengan 60 meter. Ini lebarnya 28 cm kurang lebih. Kalau yang ini 38 cm. Selisih 10 cm.
Tapi ini bisa untuk 60 meter. Ya. Wow, luar biasa. Pilihannya sekarang makin banyak ya teman-teman. Jadi nggak hanya produk Amerika yang kita bisa pakai dengan harga yang relatif kompetitif. Ini pilihan-pilihan winch dari Come Up, dari Provender, area Provender. Ini bisa mempunyai reliability dan kemampuan yang sama dengan winch lainnya. Teman-teman, setelah saya lihat sendiri workshopnya Om Arya yang di Bandung ini, saya benar-benar terkesima dengan banyak pilihan yang ada di sini, terutama pada saat Anda berkeinginan untuk mengupgrade kendaraan Anda untuk spek off-road, overland maupun untuk kompetisi. Dari suspensi, dari winch, kita memfasilitasi semua teman-teman, rekan-rekan yang mau mulai bangun mobil, mau nyiapin mobil buat mau overland, mau off-road, kita bisa memfasilitasi. Termasuk juga konsultasi ya Om, seperti saya hari ini konsultasi boleh. loh, Kita konsultasi ngobrol banget, pengen ngerti spring rate, pengen ngerti bagaimana dengan tekanan atau yang ada di shockbreaker kita agar tetap bisa awet dan nyaman dipakai gitu. Om Arya, thank you banget udah diperkenankan untuk kesini, semoga kita ketemu lagi di event berikutnya. Ya, Java Overland sukses. Thank you Om Arya.